ngabuburit dan seterusnya, padahal sudah ada buka puasanya di rumah, masih aja dia sibuk ngabuburit dan seterusnya. Enggak ada sejarahnya para sahabat, ulama-ulama salafus saleh yang sengaja ngabuburit seperti itu, enggak ada. Bahkan para ulama terdahulu sebelum datangnya bulan Ramadan, aghlaqa hanutahu, mereka tutup tokonya, wa tafarraga fi qiraatil Qur'an, dan mereka meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Tokonya ditutup, kiosnya ditutup, demi untuk tafarrag fi qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Bahkan Malik bin Anas, ini kita tahu ya, seorang imam mazhab, Malik bin Anas, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, kajiannya semuanya ditutup. Kajian Malik bin Anas semuanya ditutup. Fokus untuk tilawah. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka hendaklah kita bersemangat di dalam mengisi Ramadan ini dengan perkara-perkara yang positif, yang baik, seperti tilawatil Quran, ya, dan seterusnya. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimah, tullab wa talibat, arsyadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika kita sudah berada di 10 hari terakhir, bukan malah kendor. Yang menentukan amalan-amalan bapak dan ibu di 10 pertama dan 10 kedua ada di 10 terakhir. Jangan hanya semangat 10 pertama, semangat 10 kedua, ternyata 10 terakhirnya terlalu sibuk mudik, terlalu sibuk apalagi ngabuburit, terlalu sibuk ke mall, milih baju dan seterusnya, lupa dia tilawah, lupa dia qiyam, lupa dia seterusnya. Padahal yang menentukan akhirnya. Nabi pernah bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan soleh itu dilihat dari endingnya. Apakah good ending ataukah bad ending? Maka amalan-amalan kita di 10 pertama, 10 kedua kemarin terlihat dan nampak jelas di 10 yang terakhir ini. Makin kuat apakah tidak dia berpuasa, makin kuat atau tidak dia qiyamul lail, makin kuat atau tidak dia tilawah Al-Quran, atau makin kencang tidurnya. Ya, malam hari saya di sini di masjid sampai jam 3-an. Nah, ada yang ngorok, ada yang tidur. Padahal yang menentukan 10 terakhir, bukan awal-awal. Bukan nanti ada hadiahnya. Kalau yang 15 juz, kalau khotamnya 5 juz, kalau khotam katanya ada hadiahnya. Bukan untuk itu. Begitu sudah selesai diberikan hadiah tahzilan, terus melempem, tidak lagi tilawah karena sudah enggak ada hadiahnya. Wal'iyadzubillah. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari endingnya, masih istiqomah atau tidak dia. Ya, masih istiqomah atau tidak. Maka ini yang menentukan sebenarnya. Nah, ini 10 hari terakhir ini adalah penentu apakah amalan-amalan kita bagus, berkualitas ataukah tidak. Umat al-Islam, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimah, arsyadani Allah iyyakum ajma'in. Dan para santri, anak-anakku sekalian, anak nasihati bahwa teruslah konsisten istiqomah dalam beramal, meskipun mungkin tidak banyak, ya, tapi nanti di rumah terus konsisten, meskipun hanya 1 lembar, yang penting tetap konsisten tilawah, meskipun infak sedekahnya cuma 1000, yang penting istiqomah. Ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Nabi bersabda bahwasanya amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kontinu. Amalan yang konsisten meskipun sedikit. Maka santri yang sudah terbiasa tilawah, lanjutkan di rumah. Yang sudah terbiasa infak, sedekah, lanjutkan di rumah. Begitu pula wali santri, ya, yang sudah terbiasa infak, sedekah, lanjutin untuk infak meskipun sedikit, konsisten. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Dan kalau berbicara tentang siyam, tentang puasa, para ulama membaginya menjadi 3.
tingkatan kita sebagai orang mukmin, orang muslim kalau berpuasa ada 3 tingkatannya. Pertama, saumul ammah, puasanya orang-orang umum pada biasanya, orang-orang awam. Ini kita ingin lihat nanti ya, kita posisinya di derajat yang mana di antara yang 3 ini. Pertama apa? Saumul ammah, puasanya orang yang kebanyakan pada umumnya. Apa itu? Hanya sekedar kaffu 'anil batni minal akli wasyurbi faqat. Hanya menahan lapar dan dahaga doang, itu saja. Kalau cuma begitu, semua orang bisa melakukannya. Tidak makan, tidak minum. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini puasanya orang awam. Puasanya orang-orang secara umum, pada umumnya. Hanya menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berjima. Gampang atau tidak ini? Ya, insya Allah masih mudah ya. Ini tingkatan yang pertama. Naik lagi tingkatan yang kedua. Saumul khassah, puasa orang yang khusus. Kalau tadi orang yang umum. Naik lagi tingkatannya, saumul khassah, puasanya orang yang khusus, yaitu dia berpuasa menahan dari makan, minum, berjima, dan juga ya menahan ya daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Tidak hanya sebatas menahan makan dan minum, tapi dia juga mampu menahan daripada syahwat dan daripada mengerjakan sesuatu yang haram, yang diharamkan. Seperti berdusta, ini haram, maka dia mampu menjaganya ya di bulan Ramadan. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah saumu khassatil khassah. Saumu khassatil khassah, puasanya orang yang spesial dari yang spesial. Puasanya orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial, yaitu orang-orang yang berpuasa dia menahan dari lapar dan dahaga, menahan dari syahwat, menahan dari perkara-perkara amal-amalan yang haram, dan juga hatinya berpuasa. Hati dan pikirannya juga ikut berpuasa. Hatinya tidak tidak hasad, tidak dengki, tidak iri, tidak sombong, tidak apa, pikirannya juga jernih, cemerlang. Maka ini puasanya saumu khassatil khassah, puasanya orang yang spesial dari yang spesial. Maka tergantung kita di mana posisi kita ketika di bulan Ramadan. Apakah sebatas menahan lapar dan dahaga? Kalau iya, ini bahaya. Khawatir masuk dalam hadis Nabi dari riwayat Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, rubba sha'imin hadduhu al-ju' wal atash. Kebanyakan orang-orang puasa di bulan Ramadan yang didapatkan bukan pahala, tetapi lapar dahaga, lapar dahaga. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar. Dan kebanyakan orang tarawih dia enggak dapat pahala dari tarawihnya, hanya sebatas capek berdiri, capek begadang. Nah ini, maka jangan sampai ya kita levelnya di level yang pertama tadi, naikkan levelnya. Ya, kalau bisa saum khassatil khassah, bukan cuma menahan lapar dan dahaga, berusaha untuk menahan dari amalan-amalan yang haram, dan puasakan juga hatinya dan juga pikirannya. Nah, ini puasanya khassatul khassah. Hadirin kaum muslimin dan muslimah, tullab wa talibat, arsyadani Allah iyyakum ajma'in. Kemudian kita masuk kepada inti pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seluruh hari-hari di bulan Ramadan itu utama. Di situ utaqa minan nar, pembebasan api neraka, maghfirah, rahmah, dan seterusnya. Kalau saya tulis di buku saya ini THR ya. Ada judulnya itu THR, tunjangan hari-hari Ramadan. Ini kebanyakan kita mengejar THR dunia, ya bingkisan lah, ya dan seterusnya. Padahal dia lupa ada THR yang paling spesial di antara THR dunia itu, THR dari Allah. Ya, tunjangan ampunan, tunjangan apa lagi? Banyak sekali tunjangan di bulan Ramadan. Tunjangan pahala solat seperti orang solat setengah malam. Ada juga tunjangan pahala seperti orang solat semalam suntuk. Nah ini santri dan santriwati kalau pulang ke rumah, ikhwan yang terbiasa sholat jamaah, jaga sholat jamaahnya di rumah. Jaga sholat
jamaahnya di rumah. Jangan di pesantren dia rajin jamaah, di rumah jarang ke masjid. Ingat dari Utsman bin Affan bahwasanya Nabi yang mulia SAW pernah bersabda, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Ini hadisnya ada di di hadis Riyadul Muslim ya. Barang siapa, ini perhatikan para ikhwan ya dan juga akhwat, barang siapa yang salat isya berjamaah maka dicatat seolah-olah dia salat setengah malamnya. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla laila kullah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dicatat pahalanya sama seperti sholat semalam full. Ya, jadi perhatikan sholat jamaahnya, terutama sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh ini pahalanya luar biasa. Ya, maka para tulab atau talibat jaga ibadahnya, ya, terutama sholat berjamaah bagi laki-laki untuk ke masjid. Kenapa 10 hari terakhir ini utama? Karena di dalamnya banyak amalan-amalan spesial. Anda sebutkan di kitab saya Untaian Mutiara Ramadan di halaman 139. Untaian yang ke-21, keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Langsung saja secara singkat, ada beberapa keutamaannya. Yang pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah momentum dan kesempatan untuk meraih pahala dan kebaikan yang besar. Ini jangan disia-siakan. Momen 10 hari terakhir di bulan Ramadan, momentum, kesempatan untuk meraih pahala yang sangat besar. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan tidak sama seperti di bulan-bulan yang lainnya. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Dan wabil khusus Nabi bersemangat beribadah di akhir-akhir di 10 terakhir di bulan Ramadan tidak sama dengan yang di 10 pertama dan 10 kedua. Nah, ini jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu. Jangan sampai terbalik. 10 pertama semangat, 10 kedua semangat, 10 terakhirnya kendor. Terlalu sibuk di pasar, di mall, ya, dan seterusnya. Milih baju, milih apa dan seterusnya. Akhirnya tarawih kebablasan, ya, dan seterusnya. Harus tambah lagi semangatnya, sungguh-sungguhnya. Ya, bukankah dari Aisyah radhiyallahu taala bahwasanya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, pertama ada 3 yang beliau lakukan. Pertama, syadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Nabi kalau sudah sampai 10 terakhir di bulan Ramadan, pertama apa? Syadda mi'zarahu. Beliau kencangkan sarungnya, kencangkan ikat pinggangnya. Para ulama khilaf di sini, apa makna dari syadda mi'zarahu? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, syadda mi'zarahu ini menunjukkan kinayah, ya, perumpamaan, kiasan bahwasanya Nabi tambah semangat beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu kinayah, kencangkan gesper, kencangkan sarung, maksudnya tambah semangat lagi di dalam qiyamul lail, tilawah, ya, beramal soleh dan seterusnya. Tafsiran yang kedua, makna dari syadda mi'zarah yaitu al-i'tizal minan nisa. Beliau menjauhi istri-istrinya. Maksudnya ya beliau fokus untuk i'tikaf. Bukan fokus untuk apa? Jima. Tidak, tapi fokus untuk i'tikaf. Istri beliau 9, istri Nabi 9. Tapi begitu di 10 hari terakhir tidak dulu. Ya, artinya nanti dulu, nanti dirapel setelah Idul Fitri ya. Fokus saja perlunya di masjid dulu. Karena kalau sarungnya kendor, ini bahaya ini. Ya, jadi bapak-bapak kalau udah mulai 10 terakhir kencangkan sarung. Kalau istri mengajak, sorry, sebentar dulu, abimu fokus untuk ibadah, fokus untuk i'tikaf, itu nanti, ya. Karena kalau bapak mau diajak terus berjima di malam hari itu, mandi malas, orang tilawah dia belum tilawah karena belum mandi.
Orang sudah tahajud, dia belum tahajud karena masih malas mandi. Akhirnya kebablasan mandi belum, akhirnya tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa enggak hidupkan malam hari? Ana junub Pak Ustaz, istri ngajak, ana mau tilawah masih junub, ana mau qiyam masih junub, belum mandi, malas, tiduran, akhirnya kebablasan sampai sahur. Nah ini makanya harus berani, tegas bahwasanya kalau sudah 10 hari terakhir syadda mi'zarahu, kalau bisa agak direnggangkan dengan istri, fokus ibadah di masjid, istri biarkan apa di rumah, atau mungkin istri ikut iktikaf di masjid juga boleh. Yang kedua, wa ahya lailahu, Nabi hidupkan malam-malam tersebut. Apa maksudnya hidupkan malam itu? Apakah Nabi enggak tidur? Ya bahaya kalau nggak tidur, ini bisa jadi kewas kita nanti di pagi hari, ya mau ngantor kewas karena nggak tidur. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya kalau udah ngantuk tidur, ya bangun lagi, uduk lagi, sholat lagi, tilawah lagi, ngantuk tidur, bangun lagi, uduk lagi, sholat lagi, qiyamul lail, berdoa. Dan doa yang dianjurkan di 10 hari terakhir itu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya perbanyak doa tersebut. Jadi itu maksud daripada menghidupkan malamnya. Makanya tadi malam saya nyalain lampunya. Ini siapa yang matiin lampu? Ya, nggak boleh dimatiin. Masjid bukan buat tidur. Malah yang ngaji pakai lampu yang di luar. Padahal masjid dibangun untuk ibadah, bukan untuk tidur. Hanya saya nyalain. Ini gimana? Jangan sampai terbalik. Masjid bukan bagi yang tidur, buat bagi yang ngaji. Kadang yang ngaji jadi kalah. Kita mau tidur, matiin gitu ya. Yang ngaji jadi takut. Oh iya, kita pakai lampu yang emperan saja kalau gitu. Padahal masjid bukan buat tidur, bagi yang ibadah, bagi yang ngaji. Ente kalau mau tidur jangan di sini. Ya, jangan kalahkan orang yang ingin baca Quran dan seterusnya. Jadi hidupkan malam-malam tersebut. Hidupkan malam-malam tersebut. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wa aiqadha ahlahu. Dan beliau membangunkan istri-istrinya, membangunkan keluarganya. Nah, ini pasti jamaah bertanya nih, Ustaz, kan di zaman Nabi nggak ada HP, gimana cara Nabi membangunkan istri-istrinya? Kan Nabi sedang itikaf 10. Nabi itu itikaf dari 21 full, nggak keluar-keluar. Dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kapan keluarnya? Malam takbiran. Baru Nabi keluar. Nah, itu kayaknya kita nggak mampu seperti itu ya, karena kita masih ada ikatan. Kadang kita harus begini, harus ngantor, harus kerja dan seterusnya, harus khutbah Jumat, harus keluar kadang ya. Ya. Apa maksudnya? Berarti gimana caranya? Wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya, istri-istrinya. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, beliau membangunkan istrinya dari tempatnya. Berarti kalau Nabi di masjid, ya tinggal bangunin Aisyah di sebelah. Ya, hai sayang atau istriku, bangun. Ya bangun, ayo bangun tahajud, ayo bangun tilawah, bangun dan seterusnya qiyam. Ya, tolong bangunkan si fulana, tolong bangunkan ummu ini, tolong bangunkan saudah, tolong bangun dan seterusnya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, benar-benar beliau keluar dari masjid. Benar-benar ketika Nabi membangunkan istrinya, keluar dari masjid bangunin. Ya 9 istri gimana? Kalau cuma satu kan bisa lihat HP, sayang bangun. Ini 9, HP nggak ada zaman itu. Maka Nabi keluar bangunin, ya bangun sayang, bangun dan seterusnya. Ustaz batal dong itikafnya? Tidak. Karena keluar kalau ada kebutuhan, ada hajah, tidak membatalkan itikaf. Ya, bapak keluar ingin BAB umpamanya karena hamalnya di luar, tidak batal. Atau bapak pulang sebentar karena bekalnya nggak cukup, HP lupa ketinggalan di rumah, ya pulang nggak apa-apa, ambil lagi bekal, datang, tidak membatalkan itikaf. Sama ketika Nabi membangunkan istrinya keluar dari masjid, bangun, balik lagi, tidak membatalkan itikaf karena keluarnya ada hajah, ada kebutuhan. Dalam riwayat Muslim ditambahkan oleh Imam Muslim, wajadda. Ya, beliau bersemangat, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka inilah yang harus kita contoh. 10 hari terakhir ini adalah penentu awal dan juga yang pertengahan itu di 10 hari terakhir. Kemudian keutamaan berikutnya, bahwasanya di dalamnya ada ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu al-i'tikaf. Ibadah i'tikaf. Ana bahas di halaman ini, tapi ana bahas juga di bab yang khusus.
I'tikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat untuk taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya i'tikaf. Dan afdalnya yang beriktikaf itu tentu yang as-shaim, yang berpuasa. Ustaz, saya nggak bisa i'tikaf dari pagi sampai malam subuh. Ya sudah, Bapak bisanya berapa? Hanya 3 jam Pak Ustaz. Ya sudah 3 jam. Itu namanya i'tikaf, berdiam selama 3 jam. Ustaz, saya biasanya i'tikaf ba'da tarawih sampai subuh. Ya sudah, itu namanya i'tikaf. Ustaz, saya bisanya dari subuh sampai jam 11 karena jam 12 mau kerja. Namanya itu juga i'tikaf, berdiam di masjid dalam rangka niat taqarrub, ya, beribadah kepada Allah. Maka ini namanya i'takafa, ya'takif, beriktikaf. Dan syaratnya di mana? Di masjid. Berarti akhwat, ibu-ibu kalau mau i'tikaf nggak bisa di rumah, nggak bisa di apartemen, nggak bisa di hotel, di musola, harus di masjid. Harus di masjid. Ya Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Jadi itu amalan yang spesial di 10 hari terakhir, yaitu al-i'tikaf. Yang ketiga, amalan yang spesial di 10 hari terakhir adalah yaitu adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadri, malam kemuliaan, malam qadar. Ya, malam yang sangat mulia. Allah jelaskan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada orang beribadah 1000 bulan. Allah tidak mengatakan sama, tidak. Bukan sama, bukan. Khairun, ini sighah tabdil, isim tabdil, ya, khairun. Lebih baik daripada orang yang beribadah 83 tahun 4 bulan. Ya, belum tentu umur kita 80 tahun, ya. Jadi kalau kita beribadah di malam itu lebih baik daripada orang yang beribadah sebanyak 83 tahun 4 bulan. Masih lebih bagus yang satu malam itu. Maka jangan disia-siakan malam qadar, malam Lailatul Qadar. Maka nasihat ana bagi para santri, baik ikhwan maupun akhwat, manfaatkan 10 hari terakhir ini, terutama di malam harinya. Lakukan berbagai macam amal-amal soleh, ketaatan, ya, aktivitas kebaikan, kebajikan di malam-malam 10 terakhir tersebut. Jangan main game, ya, megang HP, kemudian di rumah katanya i'tikaf, bawa HP ke masjid, di masjid ternyata main game dia. Ini banyak ditemukan oleh para DKM. Makanya Anda lihat peraturan i'tikaf di beberapa masjid tegas disebutkan tidak boleh main game. Bagi yang main game akan kami suruh keluar. Itu Anda baca di Roja, di Al-Madani, di HP, di beberapa, semua rata-rata menulis itu karena ditemukan remaja-remaja ketika ikut i'tikaf di masjid dia main game di masjid. Wal'iyadzubillah. Ya, maka para santri, baik ikhwan pun akhwat, ya, tinggalkan. Fokus untuk meraih Lailatul Qadar. Dan tingkatkan bakti antum kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu. Yang jarang mijit kaki ayahnya, yang jarang mijit kaki ibunya, pijit malam itu. Lebih baik daripada antum memijitnya 83 tahun 4 bulan. Yang jarang mijit. Kalau anak udah meninggal, ayah anak meninggal, ibu anak udah meninggal, gimana anak mijitnya? Ini nasihat anak bagi semuanya, baik ikhwan maupun akhwat, yang selama ini jarang mijit kaki ibunya, mijit kaki ayahnya, kepala ayahnya, pijit malam itu. Setiap malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pijit. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada anak yang memijit 83 tahun 4 bulan. Pijit. Jangan lupakan itu, jangan lupakan. Yang jarang nyuci piring, selama ini ibunya nyuci piring, cuci piring. Khairun min alfi syahr. Ketika antum ke dapur lihat piring, lah kok begini mama, piringnya belum cuci. Teras belum disapu, sapu. Khairun min alfi syahr. Jangan sia-siakan. Ya, wallah, ana kadang melihat ada santri yang jarang mijit orang tuanya. Ana temukan ada kadang-kadang santri yang jarang dia memijit kaki ibunya, kaki ayahnya, punggung ayahnya. Ya, kalau antum melihat ayah antum kalau kerja punggungnya pegang. Ya, pijitan antum. Kalau itu malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Pijitan yang luar biasa, bakti yang luar biasa.
Maka saran Anda, jangan lupakan, jangan santai-santai tidur, jangan santai-santai main game. Lakukan apa yang terbaik untuk antum lakukan. Ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, ya, bahwasanya ada amalan, ada kewajiban yang diwajibkan terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu ikhrajuz zakah, mengeluarkan zakat yang kita kenal dengan zakatul fitr, fitr atau zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini wajib bagi laki-laki, bagi perempuan, wajib bagi anak kecil, dewasa, bagi orang merdeka, bagi budak, bagi apa lagi? Ya, miskin, mau yang kaya, wajib semuanya zakatul fitr wajib. Dan zakat fitrah itu satu sa'. Satu sa' sama dengan berapa? Ini anak tanya wali santri ya, nanti kita kasih hadiahnya. Satu sa' sama dengan berapa mud? Ayo wali santri. Baik ikhwan maupun akhwat. Baik bapak-bapak atau ibu, satu sa' sama dengan berapa mud? Ini zakat fitrah ya. Satu sa' itu kira-kira sama dengan berapa mud? Ayo angkat tangan. Baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang wali santri. Satu sa' sama setara dengan berapa mud? Ayo. Silakan angkat tangan. Ibu-ibu ada? Berapa, Bu? Berapa ibu? Ya, berapa? Ya, betul. Masya Allah, barakallahu fiik. Satu sa' boleh diambil hadiahnya. Sama dengan 4 mud. Ambilin. Ini. Silahkan diambil. Ya, silahkan dipoto. Ada fotonya. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Betul ya, satu sa' sama dengan 4 mud. Sama dengan 4 mud. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti berapa kilo Ustaz? Ada yang bilang 2,5 kg, ada yang bilang 2,7 kg. Kalau liter 3,5. Nah, ini kalau yang bayar fidyah bukan satu sa', setengah sa'. Ini bedakan ya. Kalau zakat fitrah satu sa'. Tapi kalau yang membayar fidyah setengah sa', berarti berapa? 2 mud. Berarti berapa itu? Sekilo setengah. Ini bagi yang hamil, yang menyusui, yang tidak bisa berpuasa bulan Ramadan, bayar fidyah. Ya, sehari berapa beras? 1,5 kilo. Ustaz, anak haid, apakah bayar fidyah? Enggak. Ustaz, anak nifas, apakah bayar fidyah? Tidak. Ini maksudnya bagi yang yutiqun, ya, tua renta, ya, kemudian hamil atau yang menyusui. Ada di buku itu ya, di buku anak saya tulis di situ. Hukum bagaimana wanita yang hamil atau yang menyusui, apakah mengqadha ataukah membayar fidyah. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua mampu memaksimalkan, memanfaatkan 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan, ya, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mampu atau diberikan malam yang spesial itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nyala. Kemudian yang telah memberikan nasihatnya dan